من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبايب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين بالخصوص keluarga besar Bapak Abdul Rahman dan semua yang hadir dalam majlis ini maupun yang niat hadir, insyaallah semua kita akan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat dan takwa, dalam sehat dan afiat, dilindungi dari berbagai macam pencobaan, penyakit, fitnah, musibah, bala dan wabak. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak kita semua insya-Allah akan dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad di dalam menuju surga Allah bersama Nabi kita Muhammad, berada di dalam surga Allah SWT bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, kita saat ini Masya Allah dalam suasana hujan ya. Masya Allah hujan ini setiap titiknya nambahin pahala karena kita kumpul bersama untuk mengingatkan Maulid Nabi SAW dan juga peringatan haul seperti yang telah di belakang ini ya. Alhamdulillah, ini jelas amaliyah yang baik, amaliyah yang dituntut oleh syariat. Peringatan haul baik, gimana kita mengingat orang-orang tua kita, pendahulu kita, mendoakan mereka. Ikut siapa kita mengenal haul? Ikut Al-Quran. Al-Quran yang bilang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Nabi SAW, setelah Muhajirin, setelah Ansor, ada kelompok seterusnya. Mereka itu walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, selalu berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga bagi saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami menuju pada Engkau dalam keadaan iman. Dan ini jelas dari ya Allah SWT perintahkan kita biar bergabung sama sahabat, sama Nabi. Cara bergabung gimana? Kalau mau bergabung, bacain doa. Doanya gimana? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Ada yang bilang sih kalau doa rame-rame enggak boleh, kalau sendiri-sendiri boleh. Doain orang tua sendiri-sendiri boleh, kalau rame ya. Ayatnya aja bilang rame-rame, Rabbana, Tuhan kami, Tuhan Rabbi, Tuhanku. Ya, Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami. Kalau ikhwanina lagi, saudara-saudara kan ya ngomong rame-rame itu. Yang datang enggak boleh rame-rame, sendiri-sendiri, biarin nanti itu sendiri. Kita mau sendiri mau rame boleh. Mau rame ada ayatnya. Kan ayatnya bilang sendiri rame, Rabbana kita semua. Tiba-tiba dia bilang jangan rame-rame, enggak boleh, enggak ada dalilnya. Jangan, dalilnya. Enggak paham ama? Jangan. Inilah kita lakukan, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, siapa saja yang nurut ke Al-Quran, berarti Allah.
Jadi hati-hati kalau kadang-kadang pandangan-pandangan yang enggak kita dibelokin. Ya memang kalau ditanya ada dalilnya, ya kita mau bukan ahli ilmu, saya pasti nggak tahu, coba tanya sama yang ngerti. Ulama-ulama kita dari dulu yang ngajakin majelis seperti ini, memang mereka orang bodoh. Tiba-tiba yang datang nanya-nanya dalil, orang pintar dia emang. Masa kita percaya sama yang baru-baru kayak gini? Orang dulu-dulu yang hebat-hebat, kaliber dunia, yang terkenal dengan ilmunya, dunia dia tahu. Ini udah dari dulu, ulama semua. Ulama yang udah tanggung-tanggung. Peringatan maulid, memang kita yang baru mulai maulid. Mulai maulid banyak. Orang hebat-hebat semua. Itu siapa? Dari ilmu apapun dari Islam ini, ulama-ulama kita dari berbagai macam ilmu yang menguasai faktor ilmu, mereka bikin maulid, bikin kitab maulid. Sebenarnya kalau kita beritahu seorang ahli hadis ada nggak yang ngarang maulid? Banyak. Mereka bukan tanggung itu yang digelar dengan al-hafiz. Tahu arti hafiz? Hafiz itu seseorang yang hafalan hadisnya 100.000 hadis paling sedikit. 100.000. Kita berapa hadis ada? Karena itu kalau nanya dalilnya mana, yang tanya kita ya nggak tahu. Tapi kalau mereka yang dikenal dengan Allah seperti Ad-Daibai, Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang kita kenal dengan Maulid Diba, pengarangnya ahli hadis, punya kitab karangan tentang ilmu hadis, usul taisir, ada kitabnya. Nah, jilid kitabnya hadis, orangnya digelar al-hafiz, alim, ngerti banget tentang hadis dan tahu banget kalau ini bid'ah nggak bid'ah, tahu banget nih. Nanti ada al-hafiz Mullah Al-Qari, al-hafiz juga ahli hadis juga, arang kitab maulid Sadiq, maulid hadis. Saya punya di rumah ada kitabnya. Yang mana bukan orang sembarangan semua. Ini yang ahli hadis, kan kalau ahli hadis kau ngerti hukum. Ahli hadis arang, kamu tidak ngerti hukum ini. Dewa dan banyak lagi yang lain-lain. Mereka semua kalangan punya kalangan. Dari segi yang lain, ilmu yang lain banyak. Mau ilmu hadis, ilmu fikih, dari berbagai macam fak. Karena itu mereka mengarang kitab maulid. Untuk apa? Mengajak kita agar kenal aman Nabi Muhammad. Yang memerintahkan Allah, wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Ayat ini ngasih tahu kita Rasulullah itu ada pada kita, berarti dekat. Oh, Rasulullah jauh dekat. Rasulullah dekat sama kita. Cuma kita aja kadang-kadang nggak nyadar terus. Ya. Rasulullah dekat. Wa alamu an-nabi Rasul. Sekarang kita maulid biar kita kenal. Kitab maulid itu sejarah ringkas. Setiap kitab maulid itu pasti sejarah, tapi sejarahnya ringkas. Kalau yang luas banyak kitab-kitab sirah nabawiyah. Ada yang 3 jilid, ada yang 10 jilid, macam-macam, luar biasa. Mau kenal tentang Nabi lebih jauh lagi, baca kitab-kitab hadis. Berapa banyak jilid kitab hadis? Ada 20 jilid, ada yang gede-gede. Ya, sebagian kita ujian aja nggak pernah. Ya, gimana mau bacanya? Ya, dari luas kan. Jadi sekarang kita ketahui, kita ini ikutnya siapa? Ikut ulama. Walaupun kita nggak lihat itu udah percaya aja mereka. Karena mereka orang-orang yang bisa disandari. Kalau yang datang baru-baru bawa masalah gitu, jangan percaya. Ini orang nggak punya baru, emang hebat Sofi. Imam-imam yang hebat gitu, punya keilmuan yang begitu tinggi. Masyarakat hadirin, saya sekarang saya pengen mengupas ini. Ketika Allah menyatakan ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Ketahuilah, kenalilah, pelajarilah artinya. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Lalu bagaimana? Rasulullah ada bersama kita. Kita mesti yakin itu Rasulullah itu tidak pernah jauh dari kita. Ketika kita kenal beliau, Rasulullah akan bersama kita. Buktinya apa? Kita setiap hari wajib berkomunikasi sama Nabi Muhammad. Wajib apa tidak? Setiap hari wajib komunikasi langsung. Gimana caranya? Kita komunikasi apa enggak dulu tanya? Setiap hari wajib minimal 5 kali. Gimana cara kita komunikasi sama Nabi Muhammad? Assalamualaikum ya Nabiyu. Salam pada engkau. Engkau itu berarti sama kita. Bukan beliau yang ada di Madinah atau beliau ada yang di alam barzakh.
tapi Allah wajibkan, haruskan untuk kita komunikasi langsung. Assalamualaikum, salam pada engkau ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Ini ajaran Islam, wajib bukan Nabi sunnah. Wajibnya minimal kalau sholat 5 waktu berapa kali kita? 5 kali. Tambah lagi di dalam sholat itu juga berapa? Tambah 4 lagi. Ya. Jadi setiap hari minimal berapa? Paling pelit berapa yang lain? Paling pelit 9 ya. Sholat subuh 1 kali. Waktu tahiyat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti waktu zuhur berapa? 2. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, baru jadi 9. Ini 9 yang paling pelit sebetulnya. Kalau sampai kurang lagi dari 9, nah ini hati-hati. Berarti nggak sholat, dia banyak yang bolong. Ya. 9 itu paling pelit, udah pas-pasan banget. Masih kurang lagi, bangatan. Ya. Harusnya lebih lagi. Tambahin lagi sholat malam, tambahin lagi sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, tambah banyak lagi berarti. Semakin banyak, semakin istimewa. Intinya kita wajib ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ketika kita ucapkan salam sama beliau, kira-kira dijawab apa enggak sama Nabi Muhammad? Dijawab. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abi Dawud radhiyallahu anhu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak seseorang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah balikkan ruhku kepadaku hingga aku jawab salam orang tersebut. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah jawab salam kita langsung. Dia jawab. Setiap kita ucapkan salam oleh Rasul dijawab. Berarti istimewa mengucapkan salamnya. Yang menjadi masalah, jawab salam kita pasti dijawab. Masalahnya kitanya aja waktu salam nggak nyadar. Waktu salam pikirnya kemana kira-kira lagi salam? Lagi sama Rasulullah apa enggak? Kalau seandainya terus hati kita bersama beliau, kita jadi wali yang hebat soalnya. Kalau terus kayak gitu orang hebat berarti. Tapi subhanallah, lagi sholat tahiyat nggak kepikir gitu lagi komunikasi sama Nabi Muhammad dan dijawab sama beliau. Masyaallah hadirin, kalau kita baca sejarah wali-walinya Allah, aulia Allah, mereka itu sampai mencapai ya pemahaman dan mendengar langsung ketika mereka ucapkan salam, Rasulullah jawab salam mereka itu mereka dengar. Itu terjadi banyak daripada cerita para salafun saleh. Mereka itu orang yang benar-benar terus kontak sama Nabi Muhammad dengan zahir batinnya. Disambut oleh Nabi SAW, dibukakan oleh Allah sampai pendengaran mereka, bahkan penglihatan hati mereka, bahkan sampai penglihatan mata zahirnya mereka pun bisa melihat. Ini terjadi pada orang-orang yang istimewa. Masyarakat hadirin, jelas tadi ada orang mengucapkan assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu terjadi pada seorang Syekh Ali Al-Ghazali. Syekh Ali itu kalau mengucapkan salam, ya, langsung kedengaran jawaban dari Nabi SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Sehingga kalau beliau sholat, orang-orang pada ikut dari kampung-kampung, dari desa itu pada datang semua untuk pengen dengar jawaban Nabi SAW. Tapi begitu datangan semua, ramai sholatnya. Kenapa? Pengen dengar jawaban Nabi. Karena mereka bakal dengar. Ketika beliau mengucapkan salam sama Rasul SAW, jawaban itu akan terdengar oleh mereka. Waalaikumsalam ya Syekh. Pada hakikat setiap kita mengucapkan salam dijawab juga oleh Rasul SAW. Tapi itulah tadi hatinya kita kemana waktu mengucapkan salam. Tadi waktu asyraq gitu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, dijawab sama Nabi. Tapi kita kemana kira-kira lagi? Lagi liatin balon, lagi liatin dari mana-mana yang macam-macam ini liatin. Nggak mengarah pada tujuan. Ini jadi masalah. Asyraq warahmatullah. Inilah bagian Nabi Muhammad SAW. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tunjukkan betapa tinggi kedudukan Nabi kita Muhammad. Bagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi. Bukan dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ahmad Zaini Dahlan.
dari riwayat Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi menyatakan, "Habata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Malaikat Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, malaikat Jibril dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyebut nama Nabi harus apa? Salawat ya. Malaikat Jibril sama Nabi udah dekat banget, kayak teman, dia memang kemana-mana sama Nabi sendiri. Dia Muhammad. Kalau kita yang anjurkan setiap mendengar baca salawat. Masyaallah hadirin, malaikat Jibril ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu lak, Allah Tuhanmu berfirman berkata padamu, in kuntu takhadtu Ibrahim khalilah faqad takhadtuka habibah. Jika Nabi Allah Ibrahim itu aku pilih jadikan beliau itu khalil, teman bagiku, faqad takhadtuka habibah, dan engkau aku jadikan, aku pilih kau menjadi kekasih untukku. Kira-kira teman sama kekasih yang lebih dekat di mana? Nabi Allah Ibrahim khalil, teman ya. Tapi Nabi kita Muhammad Habibullah. Karena itu beliau dipanggil Habibullah. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Lalu Allah menyatakan lagi, wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah ciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada engkau. Tidak ada makhluk yang lebih istimewa, lebih mulia dari Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Allah dalam hadis qudsi. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha. Aku ciptakan dunia dan penghuninya, termasuk kita semua. Allah ciptakan dunia, penghuninya kita semua untuk apa? Li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Agar aku kenalkan semua kepada semua mereka ini kehormatan dan kedudukan engkau di sisiku. Walau la kama khalaqtud dunya, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan dunia. Jadi di antara yang menyatakan Allah dalam hadis qudsi, untuk apa kita diciptakan? Untuk agar kita kenal sama Nabi kita Muhammad. Ini wa alamu anna fikum Rasul, ketahuilah pada kalian itu adalah Rasulullah. Memang kita harus kenal sama beliau. Kalau dinyatakan makhluk-makhluk yang lain kenal sama Nabi Muhammad, beliau menyatakan laisa syai'un baina samai wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada sesuatu antara langit dan bumi melainkan kenal aku Rasulullah. Segala sesuatu apa saja, illa usatul itswal jid, melainkan yang tukang maksiat yang tidak kenal. Lalu digambarkan apa saja sesuatu, apa aja, bebatuan, pepohonan, hewan-hewan, semuanya kenal sama Nabi Muhammad. Kalau di masa hidup beliau itu tampak nyata. Kan kita kenal Rasulullah pernah berjalan di pinggir kota Makkah, masih baru-baru dakwah, baru-baru dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Berjalan di pinggir kota Makkah, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Pernah beliau berjalan sama Sayyidina Ali kalau membaca. Rasulullah paham. Tapi Sayyidina Ali waktu itu tadi siapa yang mengucapkan salam? Kenapa? Dia lihat di depan ada orang, di belakang ada orang, kanan kiri juga kosong. Karena tidak ada orang sama sekali. Sayyidina Ali yang bingung. Rasulullah kasih itu batu yang mengucapkan salam. Batu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Saya waktu masih awal belajar di kota Makkah dulu, itu kalau pernah kenal ada nama daerah Syekh Ali. Sekarang udah jadi gedung semua, bingung deh atau lagi mana, sampai kalau orang yang ini akan nggak tahu mana Syekh Ali, yang mana Lororo, yang banyak nama-nama itu udah hilang camnya. Seperti kalau makan nama-nama semua yang ada, sekarang udah jadi gedung-gedung tinggi semua, kan? Habis tempat-tempat yang dahulu. Dulu di Syekh Ali itu ada gang lorong, itu dinamakan Zugabul Hajar, gang batu. Ya, lorong batu. Kan sana batu semua. Kenapa itu begini namanya? Gang batu. Itu guru kami, ya, Abu Sayyid Al-Imam Abu Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan Rahimahullah, yang menyatakan itu dinamakan gang atau lorong batu karena batu-batu itulah yang sering mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Batu-batu di daerah situ yang mengucapkan salam sama baginda Nabi kita Muhammad. Itu kan mukjizatnya Nabi Muhammad. Pernah beliau mengambil kerikil taruh di tangannya, diangkat. Waktu diangkat, kerikil itu semua bertasbih. Tapi ada sahabat-sahabat semua menyaksikan kerikil lagi bertasbih ketika berada di tangan Nabi Muhammad. Tahu ini Rasulullah, kenal ini Nabi Muhammad.
Tasbih di tangannya Nabi SAW. Rasul SAW pernah suatu waktu berjalan di berada di satu lembah. Di sana banyak lembah-lembah atau gunung itu. Rasulullah berjalan dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba beliau ingin buang hajat. Di perjalanan ingin buang hajat. Di sana kan namanya lembah, nggak ada tempat tertutup. Yang ada pohon, beberapa pohon di sana sini yang terpisah-pisah. Tapi nggak ada tempat tertutup, pohon kecil nggak kalau besar-besar banget. Gimana Rasulullah membuang hajat? Rasulullah kan pemalu banget orangnya. Nggak mau kalau itu udah kabaret nggak kan langsung udah kali ya. Enggak, Rasul pemalu, nggak mau membuka aurat di masjid, nggak mau. Gitu. Tapi gimana caranya? Oleh Rasul dipanggil pohon-pohon itu. Pohon-pohon dipanggil, semua pohon berdatangan mengelilingi Nabi Muhammad. Ini tak untuk keliling betul, mengelilingi Nabi Muhammad. Berkeliling, Rasulullah buang hajat. Sehingga selesai beliau istinja, pohon-pohon pun disuruh balik lagi ke tempatnya masing-masing. Sallallahu alaihi Nabi. Ini Nabi kita Muhammad, pohon janur ini saya bawa ke kita dalam riwayat ini pasti ada di kita dalam kitab Syifa, Ghaziyah, juga sulit. Kita itu sebenarnya sudah baca setiap hari Jumat setelah sholat Jumat di rumah tuh sambil ngomong kajian ini saya baca untuk anak-anak yang ada itu. Ini kitab Syifa. Biasanya menceritakan tentang ini yang terjadi. Pohon dipanggil datang. Ada lagi tentang pohon pun banyak, bukan satu kali kejadian. Yang terjadi juga peristiwa pohon ketika Rasulullah SAW masih awal-awal dakwah di kota Mekah. Ya, beliau udah keliling-keliling, lalu wah, sulit untuk menerima ajaran beliau. Mereka lebih betah menyembah berhala di bilang Tuhan, batu ada di bilang Tuhan. Ya. Rasulullah udah keliling, Rasulullah pergi ke pinggir kota, di kota Mekah. Dulu kota Mekah sebesar kecil dulu ya. Pinggir itu udah di pinggir. Lalu Rasul ke pinggir sebab besar, tiba-tiba melihat ada orang sedang menggembalakan kambing. Banyak kambing ada. Ya, orang sana kalau gembala kambing ratusan atau ribuan ya. Orang pernah tahu ke sana, udah lihat aja di pinggir-pinggir banyak gitu. Antar kota Mekah, Madinah atau di mana Taif antara banyak. Kalau mereka menggembalakan kambing nggak kayak kita 5 ekor, 10 ekor udah banyak ya. Kalau di sana ratusan sampai ribuan. Biasa pengembala itu bawa kambingnya banyak jumlahnya. Ya, insya Allah kalau yang belum lihat dia samping saya di Umrah Haji kalian di sini. Jadi Rasulullah SAW ke pinggir ketemu ada orang mengembalakan kambing. Siapa si pengembala ini? Rupanya Ukana bin Abdi Yazid. Ukana bin Abdi Yazid seorang pegulat tangguh, jago, preman kampung. Memiliki kekuatan yang hebat diakui. Sampai disebutkan dalam kitab-kitab seperti Uslul Ghaba atau Al-Isobah tentang mana judi sahabat. Kalau digelar kulit onta digelar diinjak oleh kakinya Ukana. Kulit onta digelar diinjak, ditarik 10 orang gak bakal lepas. Menunjukkan kuat badannya si Ukana itu luar biasa. Tapi ya dia pegulat, memiliki badan yang kuat, tangguh, diketahui oleh orang-orang kota Makkah. Tapi preman orang ini nggak ngerti macam-macam ya. Kerjanya membalaskan kami, urusan gulat berantem, nanti kerjanya dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang, Rasulullah tawarkan Islam. Aslim ya Rukana, adman dakal jannah. Rukana kamu masuk Islam, aku jamin masuk surga. Rasulullah tawarkan Islam gimana? Kenapa dia pikir dia cuma preman, anak nakal, pembesar Makkah aja belum ada yang masuk Islam waktu itu? Tak peduli, diabaikan tawaran Rasul. Lalu karena aslim adman dakal jannah 2 kali datangnya. Kan tawarannya enak apa tidak? Enak apa tidak tawarannya? Masuk Islam aku jamin masuk surga langsung. Itu udah Islam belum? Islam belum? Alhamdulillah. Ada yang jamin belum? Ini bukan dikau masuk Islam adman aku jamin masuk surga. Enak banget sebetulnya. Tapi dia tetap tidak peduli. Sampai 3 kali Rasulullah tawarin 3 kali. Tetap aja bukan peduli. Akhirnya oleh Rasulullah ditawarin profesinya dia. Profesinya apa tadi? Pegulat ya. Lalu suka banting orang dunia itu. Rasul ditawarin dia bukan. Kaifa bika idza saraqtuka wa ghalabtu alaik. Atau gimana mad'uka ini? Bukan gimana kalau kita bulat. Dan aku kalahkan kamu. Rasulullah langsung ngomong seperti itu. Kita bulat aku kalahkan kamu. Oke kau terima ajakan aku.
Karena diam aja. Dengar ini kan bukan levelnya, ini enggak pernah berantem Nabi Muhammad kan. Dikenal di kota Mekah Al-Amin, orangnya amanat, as-sadiqul amin, jujur. Dikenal di kota Mekah jelas. Tapi kan Rasulullah enggak pernah berantem. Enggak pernah caci maki sama orang, sama lagi pukul-pukulan. Ini tiba-tiba nantang pemuda tahu jagoan kota Mekah. Tantang bulat. Enggak diangkat orang itu. Karena dia bukan level lah dia. Karena dia tidak mengaku Rasulullah yang tawar lagi ditantang. Ya ukana. Ya ukana. Idza salatu waradtu alaih. Saya baru aduh kak ini 2 kali pun dia nggak peduli. Sampai 3 kali lawan. Waktu 3 kali marah rupanya dia. Dari tantang tuh marah. Hayya in syi'ta. Ayo kalau mau kata duduk kita bangun. Bangun dia marah. Bangun langsung dia siap untuk mau nyerang Nabi Muhammad, mau dibanting Nabi Muhammad gitu. Dia serang langsung, dia pegang. Soalnya tenang aja. Gak mampu dia banting Rasulullah. Dikira seperti kita Rasulullah sama. Kalau kita yang dibanting nggak tahu kemana-mana tapi ya. Tapi yang dipegang Nabi Muhammad. Basyarun la kan. Manusia nggak serupa dengan semua manusia yang ada. Dipegang nggak mampu apa-apa dia. Malah akhirnya Rasulullah yang membanting Sirkan tergelincir kotor semua dia. Dia nggak tahu siapa yang dihadapin saat ini. Setelah dia terjatuh Rasulullah tanya, "Aufi doa dikayarukan atau kaki janjimu wahai?" Dan janjinya kalau kalah ikut sama Nabi. Dia diam aja. Dia diam. Akhirnya dia baik anda ya yang ulang lagi memang. Gak percaya dia bisa kalah. Kata Rasulullah, bangun lagi. Dia dengan marah, mau banting lagi dia usaha. Dia ngerasa nggak pernah kayak gini. Dianggap Rasulullah kecil nggak ya, bukan dengan badan yang begitu ya. Yang biasa-biasa, intinya orang nggak pernah berantem ini. Tetap aja dia pengen Rasul, mau ngebanting Rasul. Malah dia lagi yang pental, tergelinding. 2 kali. Dia nyatakan, hadi akhir marah. Yang 3 kali yang terakhir. Rumah, ya Muhammad, ayo, terlalu baik. 3 kali, tetap. Dia nggak mampu, malah dia tergelinding, terjatuh di tanah. Rasulullah itu ayo tepati janjimu. Dia apa jadi dia bangun. Dia lagi bingung, ini beneran apa mimpi? Nggak tahu siapa yang dihadapi saat ini baginda Nabi Muhammad. Manusia, basyarun bakal basyar, manusia beda dari semua manusia yang ada. Itu Allah ciptakan dia khusus, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Setelah demikian dia kata aja, bengong diam. Oleh Rasul ditawari hal yang lain lagi. Di depan mereka itu ada pohon yang cukup gede. Rasulullah mengatakan, "Alaika tika syajar in da'uta ta'ti ilaih." Apa itu? Kau lihat itu pohon. Kalau aku panggil datang pada. Oh kau iman pada itu. Dia kata, "Murha ya Muhammad fal ta'ti ilaih." Coba perintah dia datang nanti. Sila itu. Panggil seluruh pohonnya datang. Kata Rasulullah, baik dipanggil. Ya. Tak ada saja datang. Bergerak kanan kiri ke depan belakang dicabut ada kali. Sudah cabut pohon itu datang menghadap Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi pakai miring oleh pohon itu. Sudah miring berapa saat? Enggak lagi lurus. Dia lihat itu bingung. Dia kata, "Murhabal tarji ila makaniha." Perintahkan dia balik lagi ke tempatnya. Suruh balik lagi pohonnya. Terus Allah baik, suruh balik lagi pohon itu ke tempatnya. Dia balik lagi, pohon itu sempat tumbuh 1 tahun, 2 tahun, ya, 2-3 tahun kemudian mati pohon itu. Yang namanya pohon yang mati lama-lama rapuh, habislah pohon itu. Ulama menyatakan seandainya Rukana tidak minta pohon itu dibalikkan lagi ke tempatnya, sampai hari kiamat pohon itu bakal berada di tempat itu. Hingga siapapun yang pergi haji, umroh, masuk kota Makkah bakal lihat pohon itu. Tapi karena diminta untuk balik dan habis ini pohon tersebut. Cerita ini disebutkan dalam kitab-kitab yang cukup baik. Yang antara kitab Tarikh Al-Hawadits yang disusun oleh guru kami Dr. Muhammad bin Ali Al-Malki Hafizahullah, dan juga antara gambaran-gambaran seperti ini yang ada dalam kitab Burdah. Ja'at lidakwatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadam. Ja'at datang lidakwati karena panggilan Nabi Muhammad. Al-asjar pohon-pohon sajidatan sujud. Pohon dipanggil sama Nabi, datang langsung di depan Nabi, sujud kan. Ngerti banget ini Rasulullah, tahu banget ini Nabi Muhammad, dipanggil datang, pohon bisa datang. Hebat gak pohon itu? Kalau pohonnya hebat, ya, memanggil ini hebat. Rasulullah hebat. Ini pohon
Semua makhluk ini kalau Rasulullah kenal semuanya akan patuh sama Rasulullah. Yang banyak masalah cuma orang. Orang yang punya masalah. Hewan-hewan berapa banyak cerita tentang hewan. Dia bawakan cerita memang kita orang insya Allah yang cinta sama Rasulullah. Tapi terus terang tentang Rasulullah kita nggak banyak tahu. Cerita Rasul kita banyak nggak tahu. Bahkan kita lihat Rasulullah bersama kita. Di mana hati kita dengan Rasulullah? Kalau masalah hewan kan istilah kita maulid juga sudah banyak. Ad-dabb wal ghazalah yashhadani laka bil risalah, biawak atau rusa bersaksi Nabi Muhammad itu Rasul, ada disaksikan oleh sahabat-sahabat. Wasyajar wadzib yantiquna laka bil nubuwwati al-qalib, serigala, pohon-pohon ngomong Rasulullah itu Rasul. Serigala ikut ngomong. Dan lain-lain makhluk-makhluk, semua hewan-hewan luar biasa tahu aman Nabi Muhammad itu Rasul. Ya, coba lihat, di antaranya saya bawakan sebab masuk Islamnya seseorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang terkenal, hebat, sahabat yang punya posisi kedudukan. Apa sebab masuk Islam? Ulama menyebutkan ya, satu peristiwa yang terjadi, yaitu serigala masuk Islam gara-gara serigala. Subhanallah. Ada yang nyatakan kalau masuk Islam gara-gara serigala, sebulan ada berapa orang itu? Di antara yang Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Gimana cerita Salamah? Beliau ini lagi mengembalakan kambing tidak jauh dari kota Madinah. Rasulullah udah pindah ke kota Madinah. Gak begitu jauh dari kota Madinah. Salamah lagi mengembalakan kambing. Tiba-tiba ada serigala dari ujung mengambil nyaplok kambingnya satu. Salamah ini diriwayatkan dalam manaqibnya beliau memiliki kecepatan lari yang luar biasa, bisa mengejar kuda yang lagi lari. Istimewa banget ya. Orang-orang dulu kan perlu banget lari yang cepat, kalau ada perang apa-apa kan gitu kerjanya. Dia memiliki kecepatan lari yang dahsyat. Kuda bisa dikejar oleh Salamah. Bayangin, kalau lomba lari dunia internasional sekali kira-kira menang enggak ya? Kuda bisa dikejar. Ini Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Lagi mengembalakan kambing, serigala dari ujung sana, yang banyak ya, ratusan ekor kambing. Tiba-tiba serigala ambil di pojok sana, dibawa lari kambing. Waktu melihat serigala ngambil kambingnya, dia pegang bentuan dikejar oleh Salamah. Kan dia punya kecepatan lari. Serigala aja nggak paham kalau ini lari cepat banget, betul nggak lama udah dihadapan serigala. Sampai serigala itu mundur, dilepas kambingnya. Dia mundur. Ketika serigala itu mundur sambil berucap, ngomong serigalanya, atamna'u rizqan razaqanillahu iyyah, apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih padaku? Masya Allah. Jadi dia ngomong bahasa Arab, atamna'u rizqan razaqanillahu iyyah, apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih padaku? Dan dia udah dapat kambing buat dicegah, dilepasin terus. Akhirnya Salamah kaget, ajaran berbeda dia itu aneh kok serigala bisa ngomong. Kan kaget nih, kok serigala bisa ngomong? Tiba-tiba serigala yang pandai ngomong lagi. Wah, Nabi yang berada di belakang bukit ini, tapi di Madinah nggak begitu jauh. Seorang Nabi di belakang bukit ini atau di belakang gunung ini, yad'u ila Allah, ngajak pada Allah tujibu, tapi kalian nggak terima, nggak diikuti. Kaget Salamah. Tadi dia ngomong biasa, ini rupanya serigala dakwah. Jadi ustaz ya ngajak dai, nunjukin orang biar masuk Islam, ketemu sama Nabi Muhammad. Lalu Salamah bertanya, man zakar Nabi wa ina hadal Nabi? Itu ditanya tentang Nabi. Zakar Nabi huwa Muhammad bin Abdullah sakin di Madinah, akhirnya kata Salamah, in kuntu ataituhu, mana dia Nabi? Kalau aku datang kepada Nabi tersebut, siapa yang ngurusin kambing? Kan lagi membala kambing kan ya. Kalau aku datang pada dia, siapa yang kira-kira ngurusin kambing? Jadi kalau itu bilang, analah aku yang jaga kambing. Masya Allah, serigala jaga. Biasanya serigala sama kambing, akor apa enggak? Paling enggak akor ya. Ya, serigala sama kambing, enggak amanat ya. Ini kok bisa serigala mau jagain kambingnya Salamah bin Al-Aqwa? Ini ya masalah amanat kan masalah yang paling berat ya. Nah, jadi kita repot gara-gara urusan amanat, lebih kuatnya ya. Ya terus terang segalanya ada. Harta benda, kekayaan, mau tambak itu ada semua.
Cuma amanatnya tidak ada, tidak repot urusannya. Ini, tapi lo lihat, ini serigala yang nggak pernah dengar urusan amanat. Dia yang khawatir untuk jagain kambing selamat menurut akhlak. Kira-kira selama percaya apa enggak? Percaya dari tadi juga udah aneh semua ya. Dinyatakan baik, di selama menuju sama Nabi Muhammad. Bertemu sama Nabi Muhammad SAW langsung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Semua sahabat kaget, kok tiba-tiba masuk Islam? Ada cerita apa ini? Ada masalah apa? Ditanya oleh Rasul, apa sebab kamu masuk Islam? Dia ceritalah tentang serigala yang ngambil kambingnya. Apa sudah itu? Sahabat semua dengar. Lalu Rasulullah katakan, ila ghanami. Tajibha wafiyah. Setelah dia duduk berapa lama? Oh ya kan kamu kembali lagi ke kambing, kamu dapat di kambing masih utuh. Tak satu pun arti yang dikhianati oleh serigala. Subhanallah. Dia lagi deh tepatnya menuju ke kambing. Dia lihat serigala lagi keliling-keliling jagain kambing. Masya Allah, serigala jagain. Coba kita pelihara musang jagain ayam-ayam keliling. Mana ya? Coba aja ya. Tapi suruh syahadat dulu musangnya. Ini serigala lagi jagain kambing keliling. Jadi selama maksudnya diambil seekor kambing disebut satu kambing itu dihadiahkan untuk serigala tersebut. Sebab masuk Islamnya serigala. Hebat gak serigala itu? Jangan salah. Nah hebat bukan serigala. Semua ini menunjukkan hebatnya Nabi kita Muhammad. Segala sesuatu sampai Allah tundukkan untuk keagungan Nabi kita Muhammad. Ini kita perlu memiliki hubungan ikatan sama Nabi kita Muhammad. Perlu adanya kontak latih kita terus sama Nabi kita Muhammad. Karena tidak ada kebahagiaan mereka bagi orang yang punya hubungan sama Nabi Muhammad. Tidak ada keberuntungan mereka yang punya hubungan sama Nabi kita Muhammad. Dan tidak ada kehancuran mereka bagi orang-orang yang tidak ada hubungan sama Nabi kita Muhammad. Kama kullu syaqa'i siwa jafahu wa laysa siwa tawassuli na'imu. Kalau ada kedurhakaan, kehancuran melainkan orang-orang yang tidak punya hubungan sama Nabi Muhammad. Tidak ada keberuntungan, kebahagiaan melainkan bagi orang-orang yang punya hubungan sama Nabi kita Muhammad. Ini peringatan Maulid yang antara usahanya apa? Agar menghidupkan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad, agar kita tahu tentang beliau, agar kita memahami sejarah hidup beliau. Dan maaf kadang-kadang saya dulu setiap majelis Maulid banyak, tapi jarang cerita tentang Nabi, malah ngomong sana kemari ya. Yang nggak membawa kita untuk lebih memiliki hubungan sama Nabi. Ya lagi dia masih tujuan untuk ajak apa namanya ke syariat. Alhamdulillah baik insyaallah. Ini kita harapkan. Ini kita harapkan insyaallah ya, untuk apa namanya kita bacaan Maulid seperti untuk apa? Untuk kita hidupkan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan hati kita juga jiwa kita ya, hidup. Kita harapkan keluarga kita, anak kita juga demikian. Mulai insyaallah kita akan beruntung bahagia dan menjadi orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.